Halo, bertemu kembali dengan saya Andreas Trianto Nugroho, mahasiswa Universitas Nasional dengan nomor NPM 2070064160228. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait review jurnal dari tugas UAS, mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, Kanal 1 dengan dosen pengampu Bapak Novidian Natasha, Eskom MMSSI. Baik, untuk jurnal yang saya review adalah terkait jurnal internasional dengan judul Virtual Personal Area Network System for Integrating PANs with Different Standard and Location. Di sini penulisnya adalah Erika Sakai, Noriki Ekuchi, Hidekazu Suzuki. Tahun penerbitan jurnal atau tahun eh, jurnal dikeluarkan yaitu di tahun 2021. Berikut saya sertakan juga link jurnal yang saya sudah cantumkan di presentasi. Dari jurnal yang saya review, yaitu tujuannya memungkinkan komunikasi langsung dengan perangkat personal area network atau bisa disebut saja PAN, PAN, di lokasi dengan jarak yang jauh. Personal Area Network atau PAN yaitu sebuah jaringan komunikasi nirkabel yang menghubungkan perangkat yang ada dalam jangkauan terdekat dari suatu individu atau pengguna. Latar belakang jurnal yaitu standar komunikasi utama yang diadopsi untuk perangkat IoT adalah standar komunikasi Personal Area Network atau PAN. Karena perangkat PAN memiliki jangkauan komunikasi terbatas, tidak mungkin mengendalikan perangkat di rumah dari luar rumah menggunakan standar komunikasi PAN. Sebuah sistem kontrol menggunakan Peer-to-Peer Universal Computing Consortium telah diusulkan sebagai sistem kontrol untuk perangkat PAN di suatu lokasi. Dari hasil jurnal, penulis telah menyajikan sebuah sistem virtual personal area network atau VPAN yang memungkinkan komunikasi langsung dengan perangkat PAN di lokasi jarak jauh. Jurnal ini mewujudkan integrasi PAN dengan standar dan lokasi yang berbeda dengan mengupgrade middleware virtual PAN untuk mendukung ZigBee selain Bluetooth. Penulis mengimplementasikan prototipe middleware VPAN Virtual PAN untuk Bluetooth dan ZigBee dan mengkonfirmasi operasinya dengan smartphone Android dengan menggunakan OS-nya yaitu dengan smartphone Android. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAN dengan standar yang berbeda yang tersebar di lokasi jarak jauh dapat diintegrasikan dan pengguna dapat berkomunikasi dengan PAN jarak jauh menggunakan prosedur yang sama seperti PAN pada umumnya tanpa memandang jarak lokasi. Usulan atau saran untuk penelitian lanjutan yaitu melakukan pengembangan lebih lanjut pada standar dan protokol. Selain mendukung Bluetooth dan ZigBee, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan integrasi dengan standar dan protokol lainnya untuk memperluas fleksibilitas dan interoperabilitas virtual PAN. Misalnya, mempertimbangkan integrasi dengan protokol Wi-Fi untuk mengakomodasi lebih banyak jenis perangkat dan lokasi yang berbeda. Yang kedua, yaitu usulan yang kedua melakukan studi kelayakan implementasi komersial, yaitu dengan melakukan studi kelayakan untuk implementasi komersial dari virtual PAN, mengidentifikasi potensi pasar dan manfaat bagi industri dan konsumen. Halo, perkenalkan nama saya Mega Giantini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan dan implementasi
Controller Access Point System Manager atau disingkat dengan CAPSMAN, Microtik menggunakan aplikasi Winbox. Tujuan dari penerapannya yaitu untuk mengatur jaringan secara terpusat pada router manager yang akan memudahkan admin dalam mengatur jaringan Wi-Fi. Apa sih CAPSMAN itu? CAPSMAN merupakan control access point khusus Microtik yang bisa difungsikan untuk memberikan beberapa konfigurasi wireless seperti ini secara terpusat. Agar memudahkan mengontrol jaringan wireless, dapat dikombinasikan dengan fitur lain seperti DHCP server atau hotspot. Nah, untuk Winbox sendiri, yaitu merupakan suatu aplikasi untuk konfigurasi Microtik router ROS menggunakan Graphical User Interface atau disingkat GUI. Aplikasi Winbox dapat berjalan pada Windows berbentuk portable binary, dapat juga berjalan di Linux, juga Macintosh, dengan menggunakan Wine. Semua fungsi pada aplikasi Winbox semuanya hampir sama persis dengan fungsi konsol, yaitu command line. Ini adalah gambar router, yaitu digunakan untuk mengatur jaringan secara terpusat dengan fasilitas CAPSMAN. Dapat juga menggunakan router manager. Admin dapat mengatur dengan mudah mengatur jaringan dan melihat kecepatan jaringan berdasarkan jarak, dan dapat juga membatasi jarak pengguna menggunakan CAPSMAN. Nah, untuk Wi-Fi sendiri dapat dilakukan pengujian sinyal CAP dengan jarak yang berbeda. Hasilnya dapat menunjukkan bahwa jarak mempengaruhi kualitas jaringan. Semakin dekat pengguna dengan sumber Wi-Fi, maka jaringan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, apabila pengguna menjauhi sumber Wi-Fi, maka sinyalnya akan semakin melemah. Nah, untuk penggunaan Winbox sendiri, pengguna ketika ia menjauhi router atau Wi-Fi, maka jaringan akan melemah, dan sebaliknya. Bahkan mungkin juga konektivitasnya dapat terganggu. Untuk melakukan monitoring menggunakan Microtik dan aplikasi Winbox sebagai konfigurasinya. Admin dapat membatasi pengguna dalam menggunakan akses Wi-Fi, dapat juga digunakan untuk pembagian bandwidth. Untuk pengaturan, semisalnya dalam satu bangunan terdapat 4 ruangan. Admin dapat mengatur menggunakan CAPSMAN. Tiap-tiap ruangan tersebut dapat mengakses berapa bandwidth. Misalnya, ruangan A diatur sedemikian rupa untuk bandwidth-nya sebesar 200, untuk ruangan B sebesar 200, ruangan C dengan pengguna personal lebih banyak dari ruangan A dan B dapat diatur bandwidth 500, untuk ruangan D jika penggunanya hanya satu orang dapat diatur dengan bandwidth 100. Itu contohnya. Sehingga tiap-tiap ruangan berdasarkan jumlah penggunanya dapat diatur kebutuhan jaringan yang akan dapat mereka gunakan, yang akan mereka konsum itu sebesar apa, sehingga dalam penggunaannya masing-masing user dapat mengakses Wi-Fi atau jaringan komputer sesuai kebutuhan mereka guna mencegah konektivitas mereka dalam menggunakan Wi-Fi terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. NPM saya 20 764416018. Maksud saya dalam pembuatan video kali ini adalah ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya bersama kelompok-kelompok saya pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Nah, untuk kali ini saya berhasil mendapatkan sebuah jurnal dengan judul Analysis of Network Slicing for Management of 5G Networks Using Machine Learning Technique. Nah, hasil review jurnal dari judul kali ini saya mendapatkan yaitu tujuan dari jurnal tersebut yaitu meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh sistem manajemen mobilitas
dan membangun teknologi SDN atau biasa disebut Software Defined Networking dan NFV atau Network Function Virtualization sangat penting. Network slicing adalah kerangka arsitektur untuk jaringan 5G yang dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai jaringan yang berbeda. Nah, selain itu ada juga perkembangan terbaru dalam bidang telekomunikasi menunjukkan bahwa dalam waktu dekat network slicing akan menjadi elemen utama dari jaringan 5G. Yang kedua, teknik network slicing berfungsi dengan sukses. Diperlukan virtualisasi dari arsitektur jaringan yang mendasarinya serta instalasi perangkat lunak yang sesuai. Dan yang terakhir, membuat arsitektur tersebut lebih fleksibel dan dinamis. Ide-ide SDN atau Software Defined Network telah diterapkan dalam teknologi jaringan 5G. Saran dari saya untuk penelitian selanjutnya yaitu agar segera diterapkan dalam implementasi nyatanya teori-teori yang telah dikaji pada jurnal ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Letasari, program studi Sistem Informasi. Untuk materi selanjutnya terkait rancangan sistem komunikasi data dan jaringan, ini saya mengambil tema dari jurnal tahun 2022 mengenai judul perancangan VPN sebagai pendukung sistem informasi kepegawaian pada kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang mana dalam jurnal tersebut disebutkan tujuannya yaitu untuk membangun jaringan aman dan rahasia dengan menggunakan VPN untuk mengakses jaringan kantor pusat terkait data kepegawaian Kementerian Kesehatan. Untuk hasil dari penelitian pada jurnal tersebut disebutkan yang pertama, penerapan jaringan menggunakan VPN memberikan kemudahan terhadap pengguna data kepegawaian yang berada di luar kantor pusat Kemenkes, seperti beberapa instansi atau departemen yang berdiri di bawah naungan Kemenkes dapat terhubung dengan server pusat untuk mengakses data internal kepegawaian dari jarak jauh. Selanjutnya, dalam konsep penerapan VPN, setiap pengguna dibuatkan user ID serta password sehingga aksesnya terbatas. Jadi, untuk menggunakan mengakses data server Kemenkes tersebut, ini setiap pengguna akan dibuatkan user dan password. Jadi, sehingga data tersebut bersifat rahasia melalui jaringan VPN. Jadi, tidak semua orang bisa mengakses data tersebut. Kemudian yang terakhir, metode yang digunakan yaitu menggunakan point-to-point tunnel protocol untuk dapat mengakses jaringan kantor pusat dan kantor daerah Kementerian Kesehatan dengan membuat jalur yang aman dan rahasia dari jaringan publik. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian jurnal ini, penggunaan VPN ini sangat berguna untuk sistem kepegawaian di Kementerian Kesehatan dibandingkan dengan melalui email. Biasanya kalau melalui email itu kan rentan sekali terhadap hacker. Seperti itu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Widiana Wirabrata dari kelas karyawan NPM 2070064161116. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya cari untuk UAS Komunikasi Data dan Jaringan. Yang pertama, saya mendapatkan bagian tentang jurnal internasional dengan judul Security and Privacy Perception for Data Communication Network. Penulisnya itu ada Kamal Kumar, Vinod Kumar, dan ada Sema. Lalu nama jurnalnya itu 4 tahun International Conference on Innovative Data Communication, dan jurnal ini dirilis pada tahun 2022. Lalu linknya saya sertakan di PPT. Setelah saya merangkum jurnal tersebut, yang saya dapatkan pertama ada tujuannya, yaitu membangun sarana jaringan komunikasi untuk melakukan pengamanan dan pelestarian dalam suatu komunikasi data dan jaringan. Lalu metodologi yang digunakan oleh penulis untuk mencari jurnal tersebut ada 3, dari wawancara, dari conference, lalu ada dari daftar pustaka. Untuk hasilnya terdapat ada 4 hasil. Yang pertama, manfaat yang dapat diakses dalam suatu jaringan tidak dapat diakses dalam jenis jaringan lain.
lalu tidak ada solusi yang cocok untuk semua persyaratan desain dan persyaratan jaringan berbeda untuk setiap pengguna. Hal ini sangat sulit untuk mengoptimalkan semua keuntungan karena lingkungan yang selalu berubah dan kebutuhan yang berubah. Lalu ada upaya harus dilakukan untuk memberikan sebanyak mungkin fitur dan keuntungan saat menerapkan jaringan komunikasi. Lalu yang terakhir ada standar komunikasi yang aman dalam membangun komunikasi, yaitu model referensi interkoneksi sistem terbuka yang berisi berbagai jenis lapisan yang memiliki arsitektur jaringan 7 lapis, di mana setiap lapisan memiliki satu set protokol umum yang terdiri dari lapisan fisik, lapisan tautan data, lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan sesi, dan lapisan presentasi. Lalu ada catatannya, yaitu melakukan pengembangan lebih lanjut dalam mengoptimalkan fitur-fitur di suatu jaringan yang berbeda agar menjadi satu kesatuan dan menjadikannya sebagai keuntungan dalam penerapan jaringan komunikasi. Yang kedua, selanjutnya melakukan pengujian agar suatu jaringan tersebut dapat selayaknya digunakan di berbagai jaringan dan mempermudah bagi calon pengguna itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Dan sekian presentasi gabungan dari kelompok saya komunikasi data dan jaringan. Terima kasih dan selamat pagi.